Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Langit Pulau Hachinosu diselimuti awan hitam yang berputar perlahan, seakan tahu bahwa perang besar tengah berlangsung di bawahnya. Di setiap sudut pulau, dentuman senjata dan kilatan haki saling bersahutan, menciptakan getaran yang membuat tanah bergetar dan laut di sekelilingnya bergolak hebat. Di antara kekacauan itu, berdirilah sosok tinggi berambut abu perak yang namanya telah lama ditakuti di dunia bajak laut, Ben Beckman, tangan kanan Shanks, sang kapten rambut merah. Pulau Hachinosu kini menjadi lautan api dan puing. Beberapa saat sebelumnya, pasukan baru Kurohige muncul membawa kekuatan gelombang kedua, jauh lebih besar dari aliansi pertamanya. Mereka bukan sekadar bajak laut biasa, melainkan para legenda yang pernah menghiasi lautan di era lama. Salah satunya adalah sosok misterius yang pernah menjadi rival Wang Zi, seorang pejuang besar dari masa lalu. Aura pria itu begitu kuat hingga udara di sekitarnya terasa berat. Tatapan matanya tajam dan dingin, penuh kebencian lama yang belum pernah padam. Ben tidak mundur. Langkah kakinya mantap, senapannya terarah lurus. Tanpa bicara banyak, energi haki mengalir di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, ketiga jenis haki tingkat tinggi, Kenbun Shoku, Buso Shoku, dan Hao Shoku, menyala bersamaan. Aura Ben meluap seperti badai tak kasat mata, menekan semua yang ada di sekelilingnya. Tanah bergetar, debu beterbangan, dan beberapa prajurit Kurohige langsung terjatuh hanya karena tekanan hakinya. Walau kekuatannya belum sebanding dengan Shanks, pengendaliannya sangat luar biasa. Rival Wang Zi tersenyum miring, menarik napas dalam, lalu mengangkat batu besar sebesar rumah dengan satu tangan. Batu itu melayang, lalu dilemparkan bertubi-tubi ke arah Ben. Serangan itu disertai haki keras yang mampu menghancurkan baja. Dalam sekejap, Ben melepaskan tembakan cepat. Peluru yang dilapisi haki mengeluarkan cahaya biru kemerahan. Setiap tembakan menembus batu dan menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Ledakan demi ledakan menggema di seluruh pulau, menimbulkan kilatan seperti petir di malam gelap. Pertempuran berubah menjadi duel jarak jauh yang mematikan. Setiap peluru Ben seperti memiliki nyawa sendiri, mengikuti arah lawan dengan presisi sempurna. Sementara itu, rival Wang Zi melompat ke udara, menendang udara menggunakan haki untuk meluncur cepat. Dalam benturan berikutnya, dua aura haki bertabrakan, menciptakan gelombang kejut besar yang menghancurkan bangunan di sekitarnya. Suara baja beradu dan energi spiritual saling menekan hingga udara terasa terbelah. Di sisi lain pulau, suara tembakan lain bergema dari arah timur. Di sana, Yasop berdiri di atas reruntuhan menara, menatap sekelompok penembak jitu dari aliansi Kurohige yang datang mengepungnya. Angin laut berhembus membawa debu mesiu yang hangus, menambah aroma perang di udara. Para penembak jitu itu datang dari berbagai kelompok, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tapi tujuan mereka sama, mengalahkan Yasop, sang legenda. Yasop menarik napas pelan, matanya terpejam sejenak. Kenbun Shoku hakinya diaktifkan. Dalam sekejap, ia bisa merasakan detak jantung, napas, dan niat membunuh dari setiap musuh. Dari semua lawan di hadapannya,
hanya satu yang benar-benar berbahaya. Seorang kapten muda dengan aura tajam dan fokus luar biasa. Bibir Yasop sedikit tersenyum. Hanya satu yang cukup kuat untuk menantang legenda. Peluru pertama melesat, lalu yang kedua, ketiga, hingga suara tembakan berubah menjadi simfoni maut. Setiap peluru Yasop meluncur cepat, menembus udara dengan kecepatan kilat. Para penembak jitu musuh mencoba membalas, tapi peluru mereka seolah berhenti di udara sebelum menghantam tubuh lawan. Yasop menembak bukan hanya dengan tangan, tapi dengan hati dan insting yang sudah melebur menjadi satu dengan senjatanya. Setiap peluru membawa pesan, keberanian sejati tidak pernah membutuhkan bala bantuan. Di bagian lain pulau, Shanks yang sempat terlempar akibat benturan besar kini berdiri kembali. Debu berterbangan di sekelilingnya, rambut merahnya berkibar diterpa angin laut yang ganas. Luka di tubuhnya tidak membuat semangatnya pudar. Di kejauhan, aura kegelapan terasa semakin dekat. Kurohige sedang bergerak ke arahnya. Shanks melangkah cepat tanpa ragu, menghancurkan setiap musuh yang mencoba menghalangi dengan satu tebasan penuh haki. Sementara itu, di tempat Kurohige terhempas, Dokyu dan Shiryu berusaha memulihkan kekuatan kapten mereka. Dokyu memberikan ramuan penambah energi, sementara Shiryu menyiapkan pedangnya. Mereka menolak ramuan peningkat kekuatan ekstrim milik Dokyu karena efek sampingnya bisa mematikan. Meski begitu, perlahan aura Kurohige mulai meningkat kembali. Tubuh besar itu bergetar menahan kekuatan dalam yang meluap. Dengan Kenbun Shoku Haki miliknya, Kurohige bisa merasakan kehadiran Shanks mendekat. Sebuah senyum gelap muncul di wajahnya. Langkah kakinya berat namun penuh keyakinan. Saat keduanya akhirnya bertemu, udara di sekitar mereka langsung berubah drastis. Angin berhenti, suara ombak lenyap. Hanya ada dua aura besar yang saling menatap. "Shanks," ujar Kurohige dengan suara berat, "tak ada yang akan menghalangi jalan menuju tahta dunia." Shanks tidak menjawab. Ia hanya menatap dalam, lalu mengangkat pedang Griffon. Dalam sekejap, dua kekuatan besar meledak. Tebasan haki Shanks yang merah menyala bertabrakan dengan tinju gempa dari Gura-Gura no Mi milik Kurohige. Langit seolah retak, lautan terbelah, dan tanah pulau Hachinosu bergetar hingga ke dasar laut. Pertarungan itu bukan lagi sekadar duel antar manusia, melainkan benturan kehendak dua generasi. Di sela benturan, percakapan mereka mengungkap kebenaran mengerikan. Kurohige mengaku bahwa tujuan sejatinya bukan hanya menjadi raja bajak laut, melainkan raja dunia. Bagi Kurohige, gelar raja bajak laut hanyalah batu loncatan menuju kekuasaan absolut. Ia menyebut nama Davy D. Jones, sosok legendaris yang pernah menaklukkan seluruh dunia di masa lampau. Menurutnya, Jones adalah raja sejati, penguasa yang membuat semua tunduk di bawah kekuatannya. Shanks menatap tajam, kemudian menjawab dengan nada dingin, "Davy Jones mungkin menundukkan dunia, tapi Joy Boy lah yang membebaskannya. Dunia butuh cahaya, bukan tirani." Kurohige tertawa keras. Cahaya hanya indah ketika ada bayangan Shanks. Dunia ini butuh penguasa, bukan pahlawan. Dalam tatapan Shanks tersirat rasa khawatir dan kemarahan. Lebih mengejutkan lagi, Kurohige mengungkap bahwa ia mengetahui keberadaan Imu Sama, sosok misterius yang memimpin pemerintah dunia dari balik bayangan. Hal itu membuat Shanks terkejut. Hanya sedikit orang di dunia yang mengetahui rahasia tersebut. Shanks pernah bertemu langsung dengan Imu di Maria Joa saat masih muda, ketika mencari tahu asal-usul dan keluarganya. Di sanalah ia menyadari bahwa dunia dikendalikan
oleh tangan-tangan tersembunyi yang tak terlihat. Kurohige tersenyum gelap, lalu menatap Shanks dengan mata hitam berkilau. Dalam diriku bukan hanya hidup jiwa Rox Dezebek. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, semangat Davide Jones sendiri. Dunia ini telah menunggu kebangkitannya. Getaran aura keduanya kembali meledak. Pulau Hachinosu bergetar hebat. Laut di sekitarnya bergolak, seperti monster purba yang terbangun dari tidur panjang. Setiap tebasan Shanks menimbulkan gelombang energi merah. Setiap tinju Kurohige menciptakan gempa yang menghancurkan daratan. Sementara pertempuran besar itu berlangsung, dunia luar pun bergolak. Di langit tinggi, kantor berita Morgans beroperasi siang malam. Dari meja kerjanya, Morgans menerima laporan demi laporan tentang situasi Hachinosu. Para informan menyebutkan munculnya aliansi baru Kurohige dengan kekuatan yang menyaingi para Yonko lain. Morgans menatap laporan itu dengan tatapan tajam. Kurohige bukan hanya petarung, ia seorang perencana besar. Ia membangun kekuatan bayangan yang tak terlihat siapapun. Di ruang yang sama, Vivi mendengarkan dengan wajah tegang. Ia tahu bahwa Luffy juga tengah membangun armada besar di berbagai lautan. Morgans mengangguk setuju. Menurutnya, kekuatan Luffy akan terus bertambah, terutama setelah nanti menyelamatkan Pulau Elbaf dari ancaman pemerintah dunia. Jika itu terjadi, para raksasa Elbaf akan bergabung menjadi aliansinya, menjadikan armadanya yang terkuat di dunia. Di Pulau Elbaf, pertarungan latihan berlangsung sengit. Zoro berusaha mengendalikan kutukan pedang Sandai Kitetsu dan menggabungkannya dengan kekuatan haki. Aura pedangnya kini menghitam dengan cahaya merah samar. Setiap ayunan mampu membelah udara. Namun, pengendalian itu belum sempurna. Zoro terus berusaha menyeimbangkan amarah dan konsentrasi. Di sisi lain, Sanji melatih jurus barunya, Ifrit Jambe, mode api biru, yang kini bisa dilontarkan dari jarak jauh. Setiap tendangan menciptakan ledakan panas yang membuat tanah meleleh. Latihan mereka bukan sekadar peningkatan kekuatan, melainkan persiapan menghadapi era perang terbesar yang akan datang. Sementara itu, di negeri Wano, Momonosuke, Yamato, dan para samurai merah sedang bersiap menghadapi ancaman baru. Laporan menyebutkan sisa-sisa bajak laut yang dulu beraliansi dengan Kaido kini mencoba memasuki Wano. Di ruang rapat, suasana tegang menyelimuti semua. Momonosuke menatap peta dengan serius, berkata dengan suara mantap bahwa ini saatnya membuktikan hasil latihannya. Walau waktu latihannya singkat, ia yakin kekuatan buah iblis naga miliknya telah berkembang pesat. Yamato berdiri di sampingnya dengan tatapan tajam penuh semangat. Tidak peduli berapa banyak musuh datang, Wano tidak akan tunduk lagi. Negeri samurai ini akan membuktikan bahwa kekuatannya mampu menandingi siapapun. Di belakang mereka, dua sosok yang dulu musuh kini berdiri di pihak yang sama. Ulti dan Page One, mantan Tobiropo, yang kini memilih jalan baru setelah kekalahan Kaido. Beberapa samurai masih meragukan kehadiran mereka. Namun, Momonosuke menegaskan agar semua mempercayai keputusan Yamato. Langkah demi langkah, pasukan Wano mulai bergerak menuju pelabuhan. Matahari sore menyinari pedang mereka yang berkilau, menandai awal pertempuran baru. Di udara, kabut merah melayang, membawa aroma peperangan yang kian dekat. Dunia One Piece kini berada di ambang perubahan besar. Dari Hachinosu hingga Elbaf, dari Wano hingga Mariejoa, semua kekuatan besar mulai bergerak. Pertempuran Shanks dan Kurohige di Pulau Hachinosu menjadi pusat dari badai besar yang akan mengguncang seluruh dunia. Dua ideologi saling bertabrakan,
kebebasan melawan kekuasaan, cahaya melawan kegelapan. Setiap serangan, setiap dentuman adalah bab baru dalam kisah besar yang menentukan masa depan dunia. Dan di tengah gemuruh itu, hanya satu hal yang pasti, era baru telah dimulai. Era di mana legenda lama bangkit dan para penerus takdir bersiap untuk mengukir sejarah dengan darah, keberanian, dan tekad yang tak tergoyahkan. Pertempuran di Pulau Hachinosu hanyalah awal dari badai besar yang akan mengguncang dunia. Dari setiap dentuman haki, dari setiap ledakan kekuatan iblis, dunia mulai menyadari bahwa keseimbangan lama telah runtuh. Ketika Shanks dan Kurohige saling beradu, bukan hanya dua Yonko yang bertarung, melainkan dua arah masa depan yang berbeda sedang berebut takhta dunia. Potensi yang muncul dari kejadian ini akan membawa perubahan besar. Dunia baru akan terbentuk di antara reruntuhan kekuasaan lama. Jika Kurohige berhasil memenangkan pertempuran itu, maka dunia akan memasuki era kegelapan total. Dengan kemampuan buah iblis Gura-Gura Nomi dan kekuatan Yami-Yami Nomi yang dimilikinya, ia bisa menciptakan dunia di mana kekuatan menjadi hukum tertinggi. Tidak ada lagi keadilan, hanya dominasi mutlak di bawah penguasa yang menganggap dirinya penerus Davy D. Jones. Dalam visi Kurohige, dunia akan disatukan di bawah kekuasaan tunggal, sebuah kediktatoran lautan tanpa ruang untuk kebebasan. Namun, jika Shanks bertahan, bahkan hanya untuk menunda rencana besar itu, akan ada waktu bagi generasi baru untuk bangkit. Dalam bayang-bayang lautan, armada besar Luffy terus berkembang. Setiap petualangan membawa sekutu baru, para samurai Wano yang kini bersatu, para raksasa Elbaf yang menantikan kedatangan sang pembawa kebebasan, dan berbagai suku dari penjuru dunia yang mulai mempercayai simbol topi jerami sebagai cahaya harapan. Jika kekuatan mereka bersatu, dunia mungkin akan menyaksikan lahirnya perang terbesar dalam sejarah, perang antara para penerus D melawan struktur dunia lama. Morgans dan para jurnalis dunia mulai menyadari bahwa keseimbangan kekuatan Yonko tidak akan pernah kembali seperti semula. Setelah perang Hachinosu, tidak akan ada lagi 4 kaisar laut yang berdiri sejajar. Akan ada yang jatuh dan akan ada yang naik menggantikannya. Beberapa analis dunia percaya bahwa perang ini akan melahirkan generasi baru dari Great Pirate Era, bukan karena pencarian One Piece semata, tapi karena perebutan kekuasaan global yang dipicu oleh kebenaran sejarah yang mulai terbongkar. Kebenaran itu menyangkut masa lalu dunia, tentang kerajaan kuno, Joy Boy, dan Davy D. Jones. Jika benar Kurohige mewarisi kehendak Davy Jones, maka ada keseimbangan yang kini terpecah. Di satu sisi, Luffy sebagai pewaris semangat Joy Boy melambangkan kebebasan dan tawa. Di sisi lain, Kurohige membawa ambisi penaklukan dan kegelapan. Dunia akan terbelah menjadi 2 kutub besar, mereka yang menginginkan kebebasan sejati dan mereka yang menginginkan kekuasaan absolut. Pulau Wano akan memainkan peran penting dalam masa depan ini. Setelah keterlibatan Yamato, Momonosuke, dan para samurai merah, negeri itu akan menjadi benteng kebangkitan bagi para pejuang kebebasan. Di sisi lain, Elbaf akan menjadi simbol kekuatan fisik yang luar biasa. Pasukan raksasa yang selama ini netral akhirnya akan menentukan kemana arah sejarah berjalan. Jika benar, Luffy berhasil menjalin aliansi dengan para raksasa, kekuatan armadanya akan menjadi tak tertandingi, bahkan menyaingi gabungan seluruh Yonko sekalipun. Zoro dan Sanji juga sedang menempuh jalan peningkatan kekuatan yang luar biasa. Ketika kutukan pedang Zoro dan api biru Sanji sudah mencapai bentuk sempurna, keduanya akan menjadi sayap tempur utama topi jerami yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Di titik itu, armada Luffy bukan lagi sekadar bajak laut petualang, melainkan kekuatan revolusioner sejati yang mampu mengubah dunia.
Di balik semua itu, pemerintah dunia tampaknya tidak tinggal diam. Imo Sama dan para Gorosei pasti menyadari bahwa dunia semakin mendekati titik ketidakseimbangan. Mereka mungkin akan bergerak lebih agresif, mengerahkan senjata kuno, atau bahkan memanggil kembali kekuatan misterius yang disebut-sebut telah tertidur sejak perang besar masa lalu. Dunia akan segera mengetahui kebenaran tentang abad yang hilang. Dan saat rahasia itu terungkap, tak ada lagi tempat yang aman bagi siapapun, baik bajak laut, marinir, maupun kaum naga langit. Potensi ke depan dari semua konflik ini begitu besar. Dunia One Piece akan memasuki era revolusi total, di mana batas antara pahlawan dan penjahat semakin kabur. Shanks dan Kurohige hanyalah awal dari pergerakan yang lebih besar, yang pada akhirnya akan membawa Luffy dan sekutunya menuju panggung utama sejarah. Saat perang besar pecah, lautan akan memerah oleh darah, langit akan bergemuruh, dan setiap orang akan dipaksa memilih, berdiri bersama kebebasan atau tunduk di bawah kekuasaan baru. Namun di balik semua itu, satu hal tetap pasti. D bukan sekadar inisial. Ia adalah simbol dari takdir yang tidak bisa dihapus. Sebuah janji yang diwariskan turun-temurun untuk mengguncang dunia dari akar terdalamnya. Dan ketika badai itu benar-benar datang, sejarah dunia akan ditulis ulang oleh tangan para penerus yang berani menantang langit itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.